Pemirsa, potensi bisnis karbon perhutanan sosial diakui pejabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Kilikambu STMSI cukup menjanjikan, sehingga diupayakan disosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak merusak hutan. Seperti apa bisnis karbon perhutanan sosial dan manfaatnya bagi kelestarian lingkungan akan dijelaskan berikut ini. Pak Kelly, mengapa isu perdagangan karbon menjadi isu seksi akhir-akhir ini? Ya, isu karbon yang menjadi seksi sekarang itu adalah dunia yang kita tinggal ini sudah berubah. Bumi ini sudah berubah dan perubahan itu mendatangkan dampak negatif bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi. Dampaknya seperti apa? Itu terjadinya perubahan iklim. Yang isu perubahan iklim itu bukan lagi menjadi isu, tapi itu real. Ada pemanasan global yang membuat kekeringan di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, krisis pangan akibat tanah yang tidak subur. Semua masalah ini dipicu oleh perubahan iklim. Nah, untuk mengendalikan perubahan iklim itu, pintu masuknya itu dengan pengendalian karbon, karena karbon ini sebagai sumber penyebab perubahan iklim, sehingga yang mampu menyerap, menyimpan karbon itu hanya hutan. Tidak ada jalan lain. Ada banyak jalan ke Roma, tapi untuk menyimpan dan menyerap karbon itu hanya hutan. Tanah Papua dan khususnya kami di Papua Barat Daya yang punya hutan yang masih perawan, masih utuh, ini perlu kita jaga. Nah, bagaimana bentuk kita jaga? Maka kita perlu melakukan edukasi, sosialisasi, dan ini kegiatan-kegiatan yang terus kami lakukan. Bukan hanya di tahun ini, tapi di tahun 2024, 2025, semua. Bahkan siapapun yang akan nanti misalnya mau maju menjadi kandidat gubernur harus tahu masalah ini. Adakah korelasinya dengan program perhutanan sosial? Kalau di Taman Eden itu ada 2 pohon yang tidak boleh disentuh. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya di sektor kehutanan ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 yang turunannya itu Permen LHK nomor 7, nomor 8, nomor 9. Itu pohon, ada 2 pohon yang boleh ditebang. Yang pertama itu pohon yang ditanam oleh masyarakat. Yang kedua, pohon yang memiliki lisensi izin berusaha pemanfaatan hutan. Kalau dulu namanya HPH, sekarang namanya PBPH. Nah, masyarakat ini mereka, kalau kita sampaikan ini, mereka bilang, kami mau tanam bagaimana? Ini pohon ini tumbuh di tanah adat kami, di tanah wilayah kami. Terus kami mau tanam sekarang, butuh waktu 50 tahun baru tebang. Jadi mereka tebang. Dan yang tebang-tebang pohon yang tumbuh secara alam ini, itu dianggap ilegal. Solusinya? Kalau kita masuk dengan metode ini, maka masyarakat orang asli Papua pasti ditangkap. Nah, solusinya kita masuk dengan perhutanan sosial. Konsepnya itu perhutanan sosial. Konkretnya bagaimana? Yang pertama itu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu untuk menghidupkan masyarakat adat yang punya hak wilayah sehingga hutannya tetap terjaga, masyarakatnya itu sejahtera. Misalnya madu, hutan, minyak lawang, minyak kayu putih, banyak hal-hal dari hasil hutan bukan kayu. Tetapi tidak sampai di situ saja. Yang sekarang lagi menarik itu adalah karbon, barter, jual beli karbon. Nah, ini jual beli karbon itu ada syaratnya. Nah, itu masyarakat ini kita harus bawa untuk mereka memiliki hutan adat. Nah, hutan adat itu yang harus ada, pemerintah daerah harus ikut terlibat menyiapkan peraturan daerah
peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat. Kalau kita bicara peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat, maka ranahnya itu ada di Kemendagri dengan Permendagri nomor 52 tahun 2014. Tapi kalau kita bicara hutan adat, maka ranahnya itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Bagaimana menghitung kompensasi karbon agar bisa meyakinkan masyarakat melaksanakan program perhutanan sosial? Untuk menghitung kompensasi dari kemampuan penyerapan karbon atau kemampuan sebuah daerah menyimpan atau menyerap karbon, itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Nanti akan kita hitung. Kita akan datangkan pakar yang bisa menghitung luasan kawasan tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya, kemampuan kami menyerap atau menyimpan karbon itu berapa persen, sehingga itulah yang kami bisa menjadi bergaining kita untuk mendapatkan dana insentif. Jadi ini kita perlahan-lahan. Kami sekarang sedang mengedukasi masyarakat bahwa ada peluang itu, sehingga masyarakat ini harus punya perda masyarakat hukum adat. Itu peraturan pemerintah daerah siapkan, kemudian siapkan peta adat, peta-peta adat, sehingga ketika ada investasi atau investor yang masuk terkait misalnya masalah jasa lingkungan, salah satunya jasa lingkungan itu adalah karbon. Berarti mereka berurusan langsung dengan masyarakat adat. Atau mungkin kalau masyarakat adatnya diedukasi, tugas pemerintah sesuai dengan aturan, kita mengedukasi masyarakat, komunitas yang ada, sehingga mereka juga bisa mampu menghitung kemampuan hutan adat mereka untuk menyimpan karbon. Kami berkeinginan untuk sebagian dari hutan-hutan negara ini kami keluarkan menjadi hutan adat kepada masyarakat itu menggunakan. Kalau hutan adat, selama masyarakat adat itu masih ada dan mengikuti aturan turun-temurun di situ, maka hutan adat itu tetap ada. Kalau hutan negara itu bisa berubah, ada batas waktunya dan mungkin kebutuhan pembangunan bisa direvisi melalui RT/RW, tapi hutan adat tidak. Dan sekarang hutan kampung juga dibolehkan, maka hutan adat, hutan kampung itu dianggarkan dananya dari dana otonomi khusus, dan dana otonomi khusus bisa digunakan untuk membiayai program-program perhutanan sosial. Terima kasih sudah berbagi di JWM. Terima kasih, tetap Bestari, kita orang kuat karena kita orang satu.